Ya, pemerintah menargetkan perjanjian dagang Indonesia-Uni Eropa atau IEU-CEPA dapat ditandatangani pada Oktober 2026. Pemerintah meyakini kesepakatan IEU-CEPA dapat mendorong ekspor nasional sekaligus menarik investor asing ke tanah air. Pemerintah menargetkan perjanjian dagang ekonomi Indonesia dan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement dapat ditandatangani pada Oktober 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, penyelesaian dokumen EU-CEPA dalam versi bahasa Inggris kini memasuki tahap akhir sebelum dibawa ke Parlemen Uni Eropa untuk proses ratifikasi. Erlangga memastikan pemerintah telah berkonsultasi dengan DPR mengenai mekanisme ratifikasi EU-CEPA. Kedepan pemerintah akan mendorong penggunaan peraturan presiden sebagai instrumen pengesahan perjanjian sehingga dapat mempercepat implementasi EU-CEPA setelah proses penandatanganan rampung. Erlangga optimis EU-CEPA akan memberikan manfaat besar bagi hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa. Selain perluas akses pasar ekspor produk Indonesia, diharapkan EU-CEPA akan meningkatkan minat investasi asing yang menanamkan modalnya di dalam negeri. Dari Indonesia tentu berharap dengan ratifikasinya perjanjian ini maka akan membuka atau unlock potensi investasi yang akan masuk ke Indonesia, karena saat sekarang Eropa juga menjadi salah satu daripada partner daripada investasi Indonesia di berbagai sektor. Dan bagi Eropa juga terlihat dalam beberapa waktu belakangan banyak sekali Indonesia mendapatkan kunjungan dari negara-negara Eropa dan mereka membawa business delegation yang besar. Pemerintah yakin salah satu manfaat utama perjanjian tersebut adalah penghapusan tarif biaya masuk untuk sebagian besar produk ekspor Indonesia ke pasar Eropa. Diperkirakan sekitar 90% tarif akan langsung menjadi 0% dan selanjutnya diturunkan secara bertahap. Selain itu, Uni Eropa memiliki minat investasi di sejumlah sektor strategis Indonesia seperti energi terbarukan, digital hingga mineral kritis dan hilirisasi. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, IEU-CEPA di depan mata pasar Eropa dan investasi makin terbuka. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Abdul Sobur, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI, kemudian juga Profesor Aryawan Gunadi, Pakar Hukum Bisnis dan Perdagangan Internasional Universitas Tarumanegara dan juga STHM Ditkum Angkatan Darat. Langsung saja kita sapa nih. Halo, Pak Abdul Sobur, apa kabar? Kabar baik, Mas Pras. Terima kasih atas waktu yang disempatkan, Prof. Aryawan. Apa kabar Pak Pras, Pak Subur? Salam sehat selalu untuk semuanya. Yes, salam sehat juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan, Prof. Tadi sudah disampaikan, ini menarik kalau kita bicara mengenai IEU-CEPA begitu. Pemerintah masih memberikan satu optimis yang tinggi ya kalau kita lihat begitu dengan kesepakatan yang akan rencananya begitu ya ditandatangani pada bulan Oktober mendatang. Nah, bagaimana Anda melihat begitu? Apakah ini ya cukup strategis begitu bagi hubungan ekonomi Indonesia dan juga Uni Eropa ini, Prof? Baik Pak Pras, terima kasih dan pemirsa IDX. Jadi kita tahu bahwa Indonesia dan Uni Eropa kan di sekitar 23 September tahun lalu ya menaikkan perjanjian satu kemitraan kerjasama antara Indonesia dengan Uni Eropa dalam kaitannya dengan kemitraan ekonomi komprehensif yang mencakup beberapa sektor, yaitu ada perdagangan, barang, jasa, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan. Artinya adalah dengan kesepakatan bersama antara EU-CEPA, ini negosiasi ini sudah alot dan akhirnya bisa disepakati. Tetapi kan yang menjadi poin adalah barang-barang atau produk barang dan jasa kita ini bisa masuk ke pangsa pasar Eropa lebih dari 90% harapannya, dan bisa meningkatkan ekonomi di Indonesia sekitar 2,8 miliar US dollar. Nah, ini juga harapannya lagi adalah bisa menciptakan sesuai dengan cita-cita seperti yang di statement tahun lalu, yaitu 5 juta pekerjaan, yang harapannya bisa lebih dari 5 juta pekerjaan yang bisa ada. Dan ini harapannya ekspor Indonesia ke Uni Eropa diperkirakan sekitar meningkat 2,5 kali lipat dalam 5 tahun implementasi ke depan. Ini yang harapannya seperti itu. Dan para pelaku usaha tentu menyambut baik sekali, Pak Pras. Kenapa? Karena pangsa pasar kita bisa masuk. Karena kita tahu dengan kejadian EU Deforestation Law kan sempat produk-produk kelapa sawit kita kan terhambat di Uni Eropa sebelum sampai penyelesaian sengketa di WTO. Nah, harapannya adalah kebijakan ini bukan hanya dinikmati dari industri kelas kakap,
tetapi juga industri kita yang kecil maupun menengah bisa kita manfaatkan. Dan harapannya adalah ekonomi berkelanjutan ini yang sustain bisa terus berlanjut di perjanjian ekonomi EU-SEPA ini. Begitu, Pak. Baik, nah lantas seberapa besar sebenarnya potensi ataupun peluang kesepakatan IU CEPA ini, apakah bisa menjadi game changer bagi industri khususnya mebel dan kerajinan Indonesia nih Pak Abdul Sobor dari sisi pelaku usaha? Ya, Mas Pras, menarik sekali ya, game changer ya. Tetapi saya memahami memang betul sekali bahwa kita mempunyai peluang yang cukup besar. Tetapi untuk menjadi game changer itu nggak gampang. Karena yang menentukan menang atau tidaknya itu bukan soal EU CEPA, tetapi daya saing. Ya, artinya kemampuan produktivitas kita, desain kita, gitu, traceability, kepatuhan kita terhadap aturan yang mereka punya, dan lain-lain yang sebetulnya itu menjadi backbone kita. Jadi jalan tol katakanlah bisa dibuka, tetapi boleh jadi yang memanfaatkan adalah mereka yang memang sudah siap. Gitu, Oke. game changer yang saya pahami tidak sesederhana dengan EU CEPA lantas kita menjadi pemenang, tidak. Ibaratnya jalan tol, Mas Pras. Kita sudah dibuka jalan tol, tetapi siapa pemenangnya? Mereka yang punya kendaraan paling siap untuk berlari kencang di jalan tol. Nah, kalau kita tidak menyiapkan diri, pasti kita akan kalah. Yang terjadi mungkin sebaliknya. Eropa menang terhadap kita, barang-barang dan jasa dari mereka begitu masif, kita lemah kepada mereka. Nah, itu yang mungkin waktu yang sekarang adalah waktu yang tepat untuk mempersiapkan diri. Kita bisa belajar dari Australia CEPA ya. Itu juga kita bisa melihat siapa yang surplus. Jadi sebetulnya game changer nanti kita lihat bahwa setelah EU CEPA ditandatangani nanti, nah adakah peningkatan seperti yang Prof. Aryawan tadi sampaikan di jumlah tenaga kerja? Apakah investasi bertambah? Apakah daya saing kita membaik dan lain sebagainya? Itu bisa kita ukur sama-sama. Baik, apakah juga pasar Eropa ini menjadi penting bagi produk mebel dan kerajinan? Kemudian apakah juga bisa meningkatkan daya saing terhadap produk-produk Indonesia? Kita bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar, Prof. Aryawan dan juga Pak Abdul Sobor. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan berikut ini kami sampaikan, kita akan cermati bersama seperti apa sih sasaran beberapa negara termasuk Uni Eropa untuk produk-produk ekspor dan juga seperti apa kinerja ekspor impor kita begitu. Ini dia. Kita lihat pangsa pasar ekspor non migas Januari sampai dengan Juni 2026 data dari BPS. Terbesar kita masih ke Tiongkok begitu 25,68%, menyusul ada Amerika Serikat 11,76%, kemudian ada ASEAN yang cukup besar juga, dan kita lihat India 6,867%, sementara Uni Eropa mencapai 7,06%. Ini dia untuk pangsa pasar ekspor non migas dan semoga bisa menjadi lebih besar lagi, lebih tinggi lagi begitu ya dengan adanya IU CEPA begitu yang akan ditandatangani pada bulan Oktober mendatang. Berikutnya untuk pangsa pasar impor kita untuk produk-produk non migas Januari sampai dengan Juni 2026 seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Masih Tiongkok 42,37%, 5,56% Jepang, Australia 4,96%, kemudian ada Uni Eropa 6,41%. Itu dia. Pangsa pasar berbanding 7 dan 6% begitu untuk Uni Eropa begitu ya untuk ekspor dan impor non migas kita begitu. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan Profesor Aryawan dan juga Pak Abdul Sobor. Ya, dengan beberapa informasi yang sudah disampaikan, lantas seberapa besar sebenarnya Uni Eropa ini cukup seksi nih Prof. Aryawan untuk dari sisi perdagangan, kemudian aktivitas ekspor kita, kemudian seberapa jauh juga bisa meningkatkan daya saing terhadap produk-produk kita begitu Prof. Iya Pak Pras, jadi kan kalau dilihat yang ini cukup seksi ya, artinya kalau dilihat pangsa pasarnya kita ke Uni Eropa kan cukup besar. Dan yang memang cukup potensial diantaranya beberapa sektor ya, kalau saya lihat kayak tekstil, lalu juga ada alas kaki, kelapa sawit itu sudah pasti. Lalu juga ada produk turunannya seperti furniture, makanan, kopi, kakao, rempah, dan produk-produk yang bersifat nilai tambah lainnya. Walaupun kita tahu bahwa Indonesia juga menjadi anggota di BRICS, ya kan, yang beranggotakan juga salah satunya Tiongkok, dan ini menjadi salah satu pasar terbesar ya kalau kita lihat data yang tadi disampaikan 25,68%. Nah, artinya dengan adanya kita melakukan diversifikasi dengan adanya IU CEPA akan memberikan peluang kita yang lebih besar. Nah, apa yang paling signifikan? Yang paling signifikan tentu adalah harapannya adanya penurunan tarif.
Karena tadi yang seperti Pak Subur sampaikan, ini kan seperti kompetisi ya, daya saing. Jadi memang diuji daya saing kita, artinya bukan hanya produk asing yang masuk ke kita, tapi seberapa kompetitif kita punya daya saing produk kita untuk bisa masuk ke pasar lain. Yang kedua adalah juga untuk sawit misalnya, SEPA itu akan memberikan akses yang lebih besar, memberikan peluang yang lebih besar. Tetapi memang itu tidak semata-mata menghapus dari perspektif hukum perdagangan internasional, menghapus kewajiban Uni Eropa seperti yang ada di dalam EU Deforestation Law. Walaupun sekarang sudah kita melakukan upaya hukum yang ada. Jadi peluang terbesar itu bukan hanya meningkatkan volume ekspor, tetapi juga menaikkan kelas ekspor Indonesia dari commodity base ya kan menjadi value added products yang memiliki daya saing tentunya yang tinggi sehingga kita memiliki daya competitiveness-nya di masyarakat terutama di pangsa pasar di Uni Eropa. Begitu Pak Pras. Oke, nah ini menarik kalau disampaikan tadi Amerika Serikat juga masih menempati posisi teratas untuk aktivitas ekspor kita untuk mebel dan kerajinan. Kemudian dari Uni Eropa sendiri apa yang perlu kita cermati ini akhirnya Pak Abdul Sobur, apakah juga kita akan ada produk-produk unggulan lain begitu dari produk mebel dan kerajinan kita yang bisa merebut pangsa pasar di Eropa misalnya? Tentu Mas Pras, ini juga membuka jalan bahwa selama sekian puluh tahun terakhir kami Indonesia ya, industri mebel dan kerajinan kita kan majoritinya ke Amerika Serikat ya. Maka sekarang naik menjadi 56%. Nah, ketika EU CEPA ini misalnya nanti diberlakukan, ini akan membuka jalan bahwa boleh jadi ya ketergantungan terhadap Amerika ini mulai berkurang. Nah, namun demikian saya sampaikan bahwa kita bisa melihat peta yang sekarang sudah terlihat di lapangan ya, bahwa mungkin tarif ke sana juga sekarang sebenarnya nggak terlalu besar kita itu kan. Relatif sama dengan negara lain seperti Cina, kemudian Vietnam, tapi pemenangnya kan selalu Cina, baru Vietnam. Kita nomor 3 di sini ya dari kawasan Asia itu ya. Jadi sebetulnya industri mebel dan kerajinan ini memperebutkan pasar yang cukup besar di sana. Hampir 80 miliar dolar lah. Kalau Amerika kurang lebih hampir 100 gitu ya. Tetapi pemenang dari non-Uni Eropa itu kan Cina sama Vietnam. Kita berada di urutan ketiga yang angkanya masih sekitar 500-an lah. Gitu. Nah, kita harus naik misalnya 2 kali lipat. Nah, HIMKI sendiri sudah memitigasi dan sudah membuat rencana dengan Kemendag melalui task force bagaimana dalam 5 tahun ke depan kita bisa naik 2 kali lipat termasuk ke Uni Eropa. Berarti sebetulnya nggak terlalu berat ya kalau sekarang 500 jadi 1 miliar dolar gitu kan. Itu kira-kira bisa dicapai. Sebetulnya itu masih belum mengalahkan Vietnam masuk ke sana. Vietnam hari ini sudah 1,2 miliar dolar, Cina sudah 15 miliar dolar. Nah ini tantangannya, karena itu tadi boleh jadi EU CEPA ditandatangani atau tarif kita menjadi 0 misalnya, tetapi penentunya adalah di luar EU CEPA tadi ada banyak instrumen yang harus kita kuasai, yaitu tadi daya saing. Termasuk misalnya ya, kita sadar masuk ke pasar Eropa itu termasuk paling ribet Mas Pras. Peraturannya sekarang tidak lagi berhenti di IUDR yang kemarin sempat santer kan dan bahkan berlaku nanti tahun depan. Ada lagi itu kan peraturan baru lagi yang disebut eco design ya, paspor yang mungkin mereka akan berlakukan di 2028 ya. Sebelumnya kan FSC yang sudah kita paham. Jadi ini betul-betul tidak mudah, terutama untuk UMKM yang tidak punya kesiapan instrumen seperti perusahaan-perusahaan besar untuk menjawab semua kebutuhan supaya bisa comply dengan apa yang mereka tetapkan. Jadi tantangannya di sana sebetulnya. Oke, itu dia. Dengan beberapa tantangan tadi yang sudah disampaikan, Prof. Aryawan, Anda melihat bagaimana begitu potensi-potensi yang mungkin bisa kita grab begitu untuk bisa mengisi kekosongan tadi begitu, dalam artian kita harus bisa memenuhi banyak persyaratan untuk masuk Uni Eropa misalnya. Iya, memang betul handicap yang ada seperti tarif Indonesia seperti negara lain ya, seperti Vietnam dan Singapura sudah memiliki FTA dulu seperti dengan Uni Eropa. Jadi Vietnam misalnya menikmati EU Vietnam sejak tahun 2020 dan memang menjadi pesaing langsung dari Indonesia untuk produk tekstil, garment dan beberapa produk yang lainnya termasuk dengan alas kaki. Jadi memang selama ini produk Indonesia masuk ke dalam dengan posisi tarif yang belum kompetitif. Makanya dengan adanya EU CEPA akan mempersempit gap tersebut ya kan, dan juga akan bisa meningkatkan hubungan baik kita dengan Uni Eropa pastinya.
Dan SEPA itu juga membuka kesempatan yang sama sebetulnya, tetapi yang menentukan pemenangnya adalah tentu produktivitas, kualitas, daya harga, dan juga kecepatan pengiriman, dan juga compliance terhadap standar Uni Eropa. Yang tadi saya bilang yang perlu diperhatikan adalah bukan hanya penurunan tarifnya, tapi standar kita masuk ke Uni Eropa kan juga pasti punya high standard yang ada. Nah, harapannya kita memiliki hubungan yang baik dengan buyer, lalu dengan jaringan pemasok dan juga logistik dan juga sistem compliance yang bagus sehingga kita bisa masuk pasar itu. Nah, tentu yang selanjutnya adalah berkaitan dengan aturan, berkaitan dengan perizinan, gitu kan, penegakan hukum, customs, perlindungan HKI itu juga hal-hal yang kita perlu perhatikan karena ini kan akan menjadi vice versa. Produk kita masuk ke sana, produk dari Uni Eropa akan masuk ke kita. Nah, tentu vice versa ini akan menjadi hal yang baik dan positif kalau kita juga bisa memberikan satu dukungan kepastian hukum dan kepastian investasi yang baik untuk masyarakat yang ada di Uni Eropa. Begitu, Pak. Jadi ada timbal balik begitu. Nah itu dia, di satu sisi selain bisa meningkatkan aktivitas perdagangan kita ke Uni Eropa, diharapkan juga adalah dengan IU CEPA ini adalah menarik investasi nih ke Indonesia. Yes. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar, Prof. Aryawan dan juga Pak Abdul Sobor. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Prof. Aryawan Gunadi dari Universitas Tarumanagara, kemudian juga Bapak Abdul Sobor dari HIMKI. Nah, Pak Abdul Sobor, kalau kita bicara mengenai tadi, potensi kita untuk masuk ke Uni Eropa juga besar dengan beberapa tantangan yang tadi sudah kita sampaikan dan kita bahas dengan beberapa gap yang harus kita isi. Nah, kalau kita bicara mengenai investasi, seberapa menarik dan seberapa kuat bahwa nanti kita juga mampu menarik investasi ke Indonesia, khususnya kalau kita bicara mengenai industri mebel dan kerajinan begitu Pak. Ya, ini menarik Pak. Untuk terutama jenis atau komoditas yang mereka tidak memiliki, misalnya rotan ya. Rotan ini sudah mulai banyak sekali dari Uni Eropa yang masuk ke Indonesia Pak. Terutama di Cirebon ya. Kita bisa melihat beberapa merek kuat ya, seperti Vincent Sepa, dan ada beberapa merek-merek kuat yang dia mengisi kawasan Eropa. Nah, namun untuk beberapa produk yang basisnya kayu Bagi roti siapa? belum terlihat signifikan. Oh ya, cobain dikit. Kita dorong yang besar supaya mereka juga tertarik. Oh, Karena di coklatnya sini gitu. pasti kalau kita bicara mengenai perbandingan dengan Eropa, kita relatif punya daya saing, misalnya di upah itu juga buat mereka sangat menarik Mas Pras ya. Tetapi dalam keseluruhan potensi yang ada, kemungkinan besar ketika EU CEPA itu akan dijalankan, mereka mungkin memastikan bahwa Indonesia bisa menjadi salah satu sourcing terbaik mereka. Karena kita punya keterampilan, punya sourcing yang cukup baik dan mereka butuhkan. Hanya saja tantangannya tadi, ketika barang itu masuk ke sana, nah mereka kan menjadi perusahaan kita. Ya. Ketika investor berada di sini kan itu adalah perusahaan kita, bukan perusahaan mereka. Nanti lagi-lagi terhambat dengan sejumlah aturan-aturan yang dilakukan oleh Uni Eropa. Sehingga sebetulnya tantangannya cukup menarik, tapi saya punya optimisme bahwa ini jalan tol yang harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Dan kita mengharap pemerintah bisa betul-betul all out membantu meningkatkan daya saing daripada industriawan supaya betul-betul bisa manfaat dan akhirnya bisa menciptakan lapangan kerja yang luas bagi kita semua. Yes, itu dia yang diharapkan dengan adanya perjanjian yang semakin banyak dengan negara-negara lain adalah penciptaan lapangan kerja, kemudian bagaimana aktivitas ekspor kita juga semakin baik karena dengan semakin bergeraknya aktivitas industri tentu membutuhkan juga sumber daya manusianya. Nah, bicara mengenai investasi kembali ini Prof, bagaimana Anda melihat posisi Indonesia begitu? Apakah dengan kebijakan-kebijakan yang ada saat ini, iklim investasi yang ada saat ini kita masih cukup seksi kalau Anda sampaikan tadi begitu untuk bisa menarik investor masuk ke Indonesia begitu Prof? Iya, memang Indonesia ini kan punya keunggulan yang sangat besar ya di pasar domestik yang ada gitu kan di pusat ASEAN. Dan juga kita juga bukan hanya EU CEPA tapi kita juga menjadi bagian dari RCEP gitu kan, salah satu kawasan perdagangan terbesar di dunia. Tapi dengan adanya EU CEPA ini Indonesia punya potensi ya kan menjadi jembatan produksi antara Eropa dengan Asia. Tetapi syaratnya Indonesia harus yang tadi dibilang harus punya menjadi production hub, bukan hanya sekedar transit hub ke depannya. Investor juga harus benar-benar membangun produksi dan punya nilai tambah di Indonesia. Dan yang paling penting supaya investasi asing masuk adalah kepastian hukum yang baik di Indonesia.
Dari sisi politik, ekonomi, hukum, jangan terjadi gangguan. Jadi artinya ini yang kita harus selalu bendung terhadap isu-isu yang katakanlah kemarin-kemarin sempat ada, kita pun bisa bendung sehingga akhirnya kita memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi peluang atau negara yang memiliki peluang market yang besar buat beberapa negara. Artinya ya kita timbal balik lah ya, dari Uni Eropa, dari ASEAN, dari negara BRICS bisa memanfaatkan pangsa pasar di kita, tapi kita dibuka pangsa yang sangat-sangat besar, border ya, artinya semakin besar. Oke. Lingkupnya bukan hanya di Indonesia aja tapi sampai ke Uni Eropa. Jadi investment itu bisa masuk tapi dengan conditional clause yang tadi saya sampaikan, begitu Pak Pras. Baik. Takal dengan beberapa tantangan yang ada begitu, ya persyaratan tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Abdul Sobur begitu, menurut Prof sendiri, apakah kita masih bisa catch up begitu untuk bisa mendukung bahwa tadi kita mengejar investasi, kemudian bisa mendorong lagi kegiatan eksportasi kita begitu, Prof? Iya, EU SHEPA itu memang bisa saja menjadi game changer ke depan karena kita punya peluang yang cukup ada dan cukup besar ya kan. Ya, akses tarif lebih dari 90% pos tarif gitu kan. Nah, ini kan bisa memperluas perdagangan jasa kita gitu. Dan jangan lupa juga ada perdagangan yang sifatnya perdagangan digital dan juga memperkuat aturan bisnis yang ada. Artinya ini memang kesempatan ini terbuka juga untuk Indonesia. Nah, kalau Indonesia gagal memperbaiki produktivitas, logistik, ya kan, kualitas SDM dan kepastian hukum, tentu manfaat EU SEPA tidak akan terasa. Karena SEPA itu bukan mesin pertumbuhan otomatis, tapi SEPA itu adalah gerbang, pintu menjadi penjembatan antara Eropa dengan Asia yang menentukan untuk kedepannya Indonesia akan mau seperti apa, langkah investasi dan yang lain-lainnya. Jadi artinya kita instrumen kemitraan FTA baik dengan SEPA dengan beberapa negara yang lain, EU SEPA, RCEP, banyak lainnya kita sekarang tinggal kita mapping, kita petakan sehingga benar-benar Indonesia memiliki benefit yang besar untuk itu. Nah, kesiapan perlu diperhatikan juga, ya kan, bagaimana UMKM kita, bagaimana petani kita, bagaimana pemasok kecil kita, bagaimana rantai pasok kita itu bisa dalam sektor tertentu bisa masuk. Dan yang paling penting apa? Emisi karbon, itu juga menjadi penting. Go green kita sejauh mana? Jangan sampai kita katakanlah dengan ada masalah emisi produk kita nggak bisa masuk misalnya. Itu semua mesti diperhatikan sehingga itu kita bisa menjadi bahan yang optimis untuk Indonesia untuk ke depan. Dan saya yakin itu. Begitu Pak Pra. Itu dia keyakinan yang harus terus kita tanamkan begitu untuk bisa memanfaatkan peluang atau disampaikan Pak Abdul Sobur tadi adalah jalan tol yang sedang terbentang luas begitu yang harus kita manfaatkan. Nah, Pak Abdul Sobur, bagaimana harapan Anda dari sisi pelaku usaha begitu dengan beberapa tantangan tadi, bagaimana bahwa kita ya tidak hanya menjadi eksportir tapi benar-benar juga kita bisa menjadi pemain global juga begitu Pak? Ya sebenarnya yang harus kita pahami adalah EU SHEPA ini kan boleh jadi juga negara lain melakukan hal yang sama. Itu yang saya maksud, jalan tol terbuka, pemenangnya belum tentu kita. Tetapi ini adalah waktu yang tepat bahwa kita bersiap. Nah, salah satu poin yang paling penting, kalimatnya kan simpel tuh, perbaiki daya saing. Katakanlah dari 10 komponen utama daya saing, kita bisa pertajam 4 atau 5 daya saing dalam waktu misalnya 1 tahun ke depan gitu ya. Sehingga pemerintah bisa memberikan ruang yang cukup besar kepada kita. Kalau perlu intervensi besar-besaran di situ ya untuk memperbaiki daya saing itu, termasuk anggaran dari pemerintah. Kalau enggak, EU SHEPA ini tadi seperti yang disampaikan Prof. Aryawan, itu hanya tinggal cerita, bukan lagi game changer. Karena sebetulnya kita ya hakikatnya pemenang bertarung dimanapun itu sebetulnya di daya saing, Pak. Ya. Baik, itu dia memang daya saing, kemampuan dari SDM kita, kemampuan dari pelaku usaha kita untuk bisa meningkatkan mungkin skill, kemudian kemampuan produktivitas dan menyesuaikan dengan keinginan ya dari konsumen sendiri terkait dengan produk-produk Indonesia. Baik, Prof. Aryawan, kemudian Pak Abdul Sobur, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Prof. Terima kasih, salam sehat Pak Pras, Pak Subur, terima kasih. Ya, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2027 sebesar 6%. Dan untuk itu kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan juga seluruh pemangku kepentingan menjadi semakin penting untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional. Dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% atau lebih tinggi dari target tahun ini yang sebesar 5,4%.
pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9%. Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran 17.500 rupiah per $1 Amerika Serikat. Untuk mencapai target pertumbuhan di tahun depan diperlukan tambahan pertumbuhan yang bersumber dari sejumlah sektor, serta investasi yang perlu tumbuh lebih cepat daripada PDB, dan diarahkan pada proyek-proyek bernilai tambah tinggi dengan memanfaatkan rantai nilai di dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangannya menyebutkan, pemerintah terus memperkuat 6 mesin pertumbuhan baru. Ke-6 mesin pertumbuhan itu antara lain hilirisasi dan upstreaming yang telah mencatat 26 proyek groundbreaking, serta swasembada energi melalui implementasi B50 sejak 1 Juli 2026. Selain itu, pertumbuhan ekonomi 2027 juga akan memanfaatkan ekosistem bullion dan band emas yang mengelola sekitar 179 ton emas senilai 360 triliun rupiah, tata kelola devisa hasil ekspor sumber daya alam dan antara sumber daya Indonesia, digitalisasi semikonduktor dan kecerdasan, serta pengembangan KEK dan kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan baru. Menurut Erlangga, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi semakin penting untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional. Berbagai sumber, IDXchannel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, bidik 6% di tahun 2027, pemerintah mendorong mesin pertumbuhan baru. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Danang Gerindra Wardana, Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, kemudian Ibu Friska Safitri, ekonom dari UPN Veteran Jakarta. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Danang, apa kabar Pak? Ya, Mas Bas, sehat selalu. Baik, terima kasih, salam sehat juga dan terima kasih atas waktu yang disempatkan. Bu Friska, apa kabar Bu? Kabar baik, alhamdulillah, Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Ibu Friska. Tadi sudah disampaikan target tahun depan 6% nih pertumbuhan ekonomi kita dengan ditopang ada beberapa mesin-mesin pertumbuhan ekonomi baru kita. Lantas bagaimana Anda melihat target pertumbuhan ekonomi tahun depan 6% dalam RAPBN tahun 2027 dan seperti apa Bu Friska Anda melihat untuk pertumbuhan ekonomi dalam target APBN tahun depan di tahun 2026 ini maksud saya 5,4% begitu. Apakah ya bisa menjadi refleksi ataupun modal kuat untuk mencapai tahun 2027 Bu? Oke, kalau saya melihat target pertumbuhan 6% di 2027 itu bukan target yang mustahil. Oke. Tapi jelas itu tidak bisa dicapai dengan pendekatan business as usual. Nah ini poin pentingnya. Target APBN 2026 itu kan tadi dibilang 5,4%. Ya. Itu harus menjadi refleksi sekaligus batu uji. Nah kalau tahun 2026 kita masih bertumpu pada mesin lama, seperti misalnya konsumsi rumah tangga yang dominan gitu ya, belanja pemerintah lebih banyak, adanya komoditas dan investasi yang belum cukup menghasilkan nilai tambah, maka tambahan pertumbuhan menuju 6% itu pasti akan menjadi berat. Nah, karena naik dari 5,4% ke 6% itu memang terlihat hanya 0,6 percentage point. Ya. Tapi dalam ukuran ekonomi Indonesia, tambahan itu membutuhkan sumber pertumbuhan yang signifikan dan benar-benar nyata. Harus ada misalnya peningkatan produktivitas, investasi yang benar-benar masuk ke sektor produktif, industrialisasi yang lebih dalam, serta penciptaan lapangan kerja yang paling penting yang berkualitas, serta meningkatkan juga tentu meningkatkan daya beli kelas menengah yang lebih kuat. Jadi kalau saya melihat 2026 itu jangan hanya dipakai untuk mengejar angka pertumbuhan, tapi untuk memperbaiki kualitas mesinnya gitu. Pemerintah juga perlu memastikan investasi itu benar-benar mempunyai multiplier effect. Misalnya benar-benar menyerap tenaga kerja yang signifikan, membangun industri domestik kita sendiri, dan memperbesar ekspor bernilai tambah, selain juga pasti menciptakan transfer teknologi. Nah, saya optimis 6% ini bisa dicapai, tapi optimisnya harus bersyarat gitu.
Mas. Kita tidak bisa mengharapkan hasil yang berbeda dengan menggunakan pola kebijakan yang sama. Jadi itu poinnya menurut saya. Itu dia, butuh persyaratan yang cukup ekstra begitu effortnya ya, dan tadi di luar bisnis as usual. Nah, pelaku usaha memandang bagaimana nih Apindo begitu Pak Danang begitu dengan upaya yang sudah disampaikan, kemudian bagaimana melihat fokus dari pemerintah memaksimalkan mesin pertumbuhan ekonomi di tahun depan. Begitu mengingat tadi tahun 2026 seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Friska, ini adalah ya ujian begitu, harus menjadi satu bangunan kokoh begitu untuk menopang tahun 2027, Pak Danang. Iya Mas Pras, setuju banget. Karena memang tidak mungkin kita mengejar pertumbuhan 6% dengan cara-cara biasa yang selama ini dilakukan ya. Tapi kita optimis kok, ini sebenarnya bisa dilakukan. Mengejar pertumbuhan 6% dengan kemampuan PDB Indonesia yang semakin tahun semakin membaik itu sangat bisa dilakukan, dan ini target yang bisa didukung oleh seluruh dunia usaha. Tapi pertanyaan mendasar sebenarnya mengapa 6% sih? Kenapa nggak 6,5 atau 7 atau 8 sekalian ya Mbak Friska ya? Nah ini juga harus satu cermatan penting. Gini ya, 6% itu angka psikologis yang sangat penting. 6% adalah angka di mana kita Indonesia ini bisa keluar dari middle income trap. Itu yang paling utama, dan ini yang harus digelorakan kepada seluruh dunia usaha ataupun para pekerja kita. Mengapa kita butuh 6%? Karena kita butuh menyerap kurang lebih 4 jutaan lapangan kerja setiap tahun gitu. Angka yang sangat bombastis gitu, angka yang sangat istilahnya sangat tinggi untuk kita kejar ya, tapi bisa saja, mengapa tidak gitu ya. Lihat capaian kita di tahun-tahun terakhir belakangan ini, bukaan lapangan kerja kita kan hanya sekitar 1,1 juta, 1,3 juta lah setiap tahun. Masih jauh di bawah target, di mana angka lulusan pendidikan menengah tinggi kita 2,3 juta gitu. Jadi ada sekitar 1 juta angka siap tenaga kerja kita dari lulusan menengah ke tinggi itu masih 1 juta belum tertampung di dunia kerja. Nah ini juga terkait dengan masalah-masalah bonus demografi kita, Mbak Friska. Kalau bonus demografi kita udah setinggi ini, di mana angka siap kerja itu udah jauh lebih besar daripada angka usia tua dan usia sangat muda, maka yang harus dilakukan pemerintah adalah upaya penciptaan lapangan kerja. Target utamanya di situ sebenarnya. Jadi kalau 6% ini menjadi salah satu acuan di mana kita bisa mengatasi masalah-masalah bonus demografi ini menjadi bonus ekonomi nantinya. Jangan sampai menjadi bencana ekonomi. Nah, kami lihat target pertumbuhan yang sekarang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo ini mesti didukung oleh seluruh dunia usaha dan kalangan pekerja kita dengan 6 sektor ya kalau nggak salah itu ya. Disebut-sebut 6 sektor. Nah, saya kira 6 sektor itu lazim saja, negara-negara maju juga melakukan yang sama. Cuma pertanyaan berikutnya adalah bagaimana proses mencapainya gitu. Nah, ini yang harus menjadi concern besar kita semua. Kita paham hilirisasi harus dilakukan, penguatan kawasan ekonomi khusus harus dilakukan. Energi harus benar-benar kita swasembada, jangan lagi tergantung pada import misalnya, atau tergantung pada nilai dolar. Nah, ini yang harus kita rubah paradigma berpikir kita adalah jangan hanya mencanangkan target, tetapi juga harus mencanangkan bagaimana roadmap untuk mencapai target itu, sehingga dukungan seluruh dunia usaha bisa positif kepada pemerintah. Baik, itu dia Pak Danang ya. Memang target yang cukup sebenarnya tidak terlalu tinggi begitu, tapi banyak hal yang perlu dicermati bersama begitu, concern untuk penyerapan tenaga kerja, bagaimana kita mendorong ketahanan energi, kemudian bagaimana menciptakan iklim investasi ataupun iklim usaha yang juga mungkin lebih kondusif. Nah, dari sisi ekonomi Bu Friska, Anda melihat bagaimana jika mengacu selama inilah begitu memang masih belum bisa keluar dari jebakan angka pertumbuhan 5%, kalau misalnya tadi Pak Danang bisa keluar dari middle income trap adalah harus 6%. Nah, Anda melihat bagaimana begitu tantangan yang dihadapi, apakah masih akan sama tahun ini, tahun depan, kemudian apakah juga mitigasinya juga akan sama atau butuh lagi kita inovasi-inovasi baru begitu? Oke, menurut saya itu kita harus berani mengatakan bahwa persoalan Indonesia itu bukan sekedar sulit mencapai 6%,
Tapi kenapa dengan modal ekonomi kita yang begitu besar, kita itu terlalu lama nyaman di sekitar 5% gitu loh. Oke. Jadi di 2026 kita tumbuh 5,54. Tapi kalau target kita transformasi ekonomi, maka 5% itu tidak akan cukup gitu. Untuk mendekati 6% itu menurut saya pemerintah harus berhenti melihat persoalan ini dari sisi bagaimana menambah demand. Tantangan terbesar itu justru ada di sisi produktivitas. Kita punya investasi besar, infrastruktur, Oke. punya sumber daya alam, punya pasar 280 juta orang. Tapi pertanyaannya, seberapa produktif semua modal itu menghasilkan output? Baik. Kalau investasinya bertambah, tapi biaya logistik masih tinggi, regulasi yang berubah-ubah, industri tidak naik kelas, kualitas SDM tidak bisa mengejar kebutuhan industri, maka kita hanya akan memasukkan lebih banyak bensin ke mesin ekonomi yang efisiensinya belum diperbaiki. Jadi kalau menurut saya 6% tidak bisa dicapai dengan business as usual seperti tadi juga diinfokan oleh Pak Danang ya. Ya. Kita membutuhkan perubahan struktur. Investasi harus masuk ke manufacture dan sektor produktif. Hilirisasi harus sampai ke produk akhir dan ekspor itu harus naik kelas dan APBN harus menjadi katalis investasi swasta, bukan menggantikan swasta. Mungkin kita bisa lihat pembelajaran dari Vietnam. Ekonominya tumbuh 8% pada tahun 2025 setelah 7,1% pada tahun 2024. Salah satu pendorongnya kenapa? Karena adanya kombinasi ekspor yang tumbuh 16,7% dari FDI yang cukup kuat, investasi publik serta manufakturnya tumbuh 9,2%. Artinya mereka tidak hanya mendorong konsumsi, tapi sengaja membangun export oriented manufacturing ecosystem gitu. Nah, kalau Indonesia ingin pertumbuhan 6%, kita tidak bisa terus menggunakan resep ekonomi 5%. Masalahnya kita bukan kekurangan modal pertumbuhan, tapi produktivitas dari modal itu yang belum maksimal. Jadi kalau menurut saya target 6% itu justru dipakai harusnya sebagai forcing mechanism aja untuk memperbaiki struktur ekonomi. Karena kalau hanya mengandalkan konsumsi, belanja pemerintah dan commodity cycle, kita mungkin sesekali bisa menyentuh 6% gitu ya Mas, tapi sulit untuk mempertahankannya dan itu tidak akan sustainable. Baik, itu dia memperbaiki struktur ekonomi seperti apa begitu diharapkan karena ada beberapa poin yang sudah disampaikan oleh pemerintah tadi untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi, ada beberapa di antaranya hilirisasi, kemudian upstreaming, ada juga swasembada energi, kemudian ada ekosistem beliun atau bank emas, tata kelola devisa hasil ekspor, ada juga digitalisasi serta pengembangan kawasan industri. Apakah itu masih bisa kita sinergikan lagi? Kita bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar, Bu Friska dan juga Pak Danang, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, Bank Indonesia melihat investasi mulai menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi Indonesia seiring mulai terrealisasinya sejumlah proyek strategis pemerintah. Selain investasi, belanja pemerintah juga turut memberikan momentum positif terhadap perekonomian pada kuartal kedua tahun 2026. Bank Indonesia melihat investasi mulai menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi Indonesia seiring mulai terrealisasinya sejumlah proyek strategis pemerintah. Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman mengatakan, perbaikan investasi menjadi salah satu hal yang membedakan kinerja ekonomi pada kuartal 2 2026. Hal tersebut terlihat baik dari investasi bangunan maupun non-bangunan. Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2026 mencapai 5,29% dengan pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto PMTB atau investasi mencapai 6,87%. Tapi yang berbeda dalam PDB di kuartal kedua ini adalah membaiknya investasi, khususnya dari kedua sisi, baik bangunan maupun non-bangunan. Dan ini terutama didorong dan tampaknya sudah mulai terjadi dari hasil dari investasi proyek-proyek strategisnya pemerintah. Jadi baik yang ada di KI, KEK maupun berbagai macam proyek strategis, ini sudah mulai di groundbreaking dan ini menjadikan tambahan-tambahan dari pertumbuhan ekonomi. Aida menambahkan, perbaikan investasi terutama didorong mulai terrealisasinya berbagai proyek strategis pemerintah. Seperti kawasan industri, kawasan ekonomi khusus maupun proyek strategis lainnya mulai memasuki tahap groundbreaking. Selain investasi, belanja pemerintah juga turut memberikan momentum positif terhadap perekonomian pada kuartal 2 2026. Tim Liputan, IDX Channel.
Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Danang Girindra Wardana, Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia, kemudian Ibu Friska Savitri, Ekonom UPN Veteran Jakarta. Nah, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan Ibu Friska, nampaknya investasi lagi-lagi diharapkan bisa menjadi salah satu pendorong ini aktivitas ekonomi kita di tahun 2027 mendatang. Lantas bagaimana Anda melihat bahwa potensinya, peluangnya, karena bicara mengenai investasi kan ada FDI, kemudian apakah bisa menunjang tadi 6 mesin pertumbuhan ekonomi yang tadi digadang-gadang dari hilirisasi, kemudian baik dari sisi upstreamingnya, digitalisasi dan lain-lain begitu. Oke, kalau kita melihat dari sisi FDI ya, saya melihat paradigma investasi Indonesia itu harus memang berubah. Karena kita ini terlalu cepat merasa berhasil ketika angka realisasi investasi kita naik. Padahal pertanyaan yang jauh lebih penting bukan hanya berapa investasi yang masuk, tapi apa yang ditinggalkan investasi itu setelah masuk. Apakah ada transfer teknologi yang benar-benar terjadi? Apakah tenaga kerja kita itu naik kelas? Dan apakah supplier lokal ikut tumbuh? Apakah ekspor kita juga naik kelas? Dan yang paling penting, apakah nilai tambahnya benar-benar tinggal di Indonesia? Karena kalau FDI itu masuknya besar, tapi bahan bakunya impor, teknologinya impor, tenaga ahlinya impor, lalu keuntungan sebagian besar keluar lagi, maka secara statistik investasi investasi kita memang naik, tapi kapabilitas ekonomi kita itu tidak akan berubah. Jadi kalau kita lihat, mungkin lagi-lagi kalau kita lihat untuk KEK itu juga sama. Jadi jangan sampai KEK itu hanya menjadi pulau insentif pajak. Perusahaan menikmati fasilitas, tapi hubungannya dengan ekonomi lokal itu sangat tipis. Dan saya kira ke depan insentif investasi itu harus lebih berbasis ke performance ya. Semakin besar local sourcing, maka semakin besar local sourcing, transfer teknologi dan penciptaan pekerjaan berkualitas, maka itu kemitraan dengan industri domestik semakin besar juga insentif yang diberikan gitu. Jadi saya melihat Indonesia tidak cukup hanya menarik FDI. Kita harus memastikan FDI itu meninggalkan kemampuan teknologi dan nilai tambah di Indonesia. Nah, inilah yang dilakukan oleh Cina beberapa puluh tahun yang lalu, mungkin 2 dekade yang lalu. Nah, itulah investasi yang benar-benar bisa menopang pertumbuhan 6%. Bukan sekedar kita mempercantik angka realisasi investasi. Mungkin itu, Mas Pras. Itu dia beberapa hal yang penting tadi memang perlu digarisbawahi setelah investasi masuk, apa dampaknya terhadap Indonesia itu yang perlu kita kejar lebih jauh. Nah, dari sisi Apindo sendiri melihat bagaimana begitu, mengingat beberapa tahun terakhir kontribusi sektor manufaktur ini juga kan terhadap PDB masih di bawah 20%. Kemudian apakah masih bisa meningkatkan kontribusinya lagi, kemudian bagaimana Anda melihat belanja dari pemerintah begitu bisa mendorong lagi aktivitas industri kah, atau Anda masih membutuhkan insentif lain misalnya begitu? Ya, ya kita harus sadar ya bahwa kontribusi manufaktur kita pada PDB itu relatif semakin menurun ya, meskipun landai gitu ya. Kalau sekarang di bawah 20% ini juga sesuatu sinyal yang harus kita waspadai ya. Karena pertumbuhan PDB kita masih sangat tergantung pada produk-produk komoditas yang nggak butuh industri manufaktur yang cukup tinggi. Coba kalau PDB gitu kita hitung terus kita kurangin barang-barang komoditas yang ada di situ udah berkurang sekitar 58% gitu dari komoditas tambang, komoditas CPO batu perkebunan itu. Artinya PDB kita hanya 42% ditopang oleh sektor lain. Manufaktur itu masih rendah, konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah juga masih jauh lebih rendah daripada kontribusi perkebunan dan pertambangan gitu. Artinya apa? Betul bahwa mesin baru harus diinjeksikan ke dalam program target pemerintah untuk mengejar pertumbuhan 6%. Mesin barunya apa? Ya industrialisasi. Hilirisasi menjadi salah satu nomenklatur yang sangat penting yang sudah disuarakan menjadi jargon pemerintah. Selama ini sudah terus-menerus digaungkan, tetapi bagaimana mendukung ekosistem agar industri di Indonesia ini bisa bertumbuh dengan cepat?
Masalahnya bukan sekedar tumbuh, tapi cepat. Kalau bahasanya Mbak Friska tadi kan berkualitas gitu dengan transfer teknologi atau apa. Oke. Nah, ini yang harus kita kejar, Mas Pras. Bagaimana kecepatan yang berkualitas itu bisa terjadi. Ya. Tanpa industri, negara tidak mungkin mengejar pertumbuhan PDB atau pertumbuhan ekonomi 6% seperti yang ditargetkan. Oke. Kita belajar dari Vietnam deh. Dengan tumbuh sekitar belasan persen dalam waktu yang sangat singkat itu sepenuhnya ditopang oleh industri. Di sana tidak ada tambang, tidak ada kebun, tapi mereka bisa tumbuh dengan sangat baik. Padahal dulu mereka belajar dari Indonesia loh. Oke. Bagaimana sekarang kita lihat negara-negara peer Indonesia ya kawasan Asia. Itu mereka jauh lebih cepat meninggalkan Indonesia. Tapi intinya begini, bagaimana kemudian kita merubah paradigma menciptakan ekosistem investasi di Indonesia? Yang pertama harus dilakukan itu adalah mempermudah investasi tumbuh. Tidak usah lihat FDI atau investasi dalam negeri, dukung semuanya gitu. Oke. Dan yang kedua adalah penting untuk mereduksi kos logistik kita. Kos logistik kita itu udah 23% dari PDB. Ini paling mahal se-Asia. Dan selama ini menjadi jargon politik yang tidak pernah bisa dituntaskan seperti tol laut, ekstensifikasi perhubungan, intermoda yang tidak pernah bisa selesai. Nah, fokus-fokus pada ini akan membantu penciptaan iklim investasi yang baik. Di sisi lain juga tenaga kerja kita, Mas. Oke. Ketertinggalan produktivitas kita itu karena kapasitas tenaga kerja kita yang masih low educated. Ini yang harus dikejar juga. Tidak mungkin kita bisa menginjeksi investasi berteknologi tinggi ataupun investasi padat karya sekalipun Oke. tanpa meningkatkan kapasitas kemampuan SDM kita. Nah, kalau sektor pendidikan kita masih tertinggal dengan gaji guru yang masih belum bisa diekspansi, maka target-target pertumbuhan ekonomi yang berangkat dari industri itu menjadi utopis, menjadi awang-awang banget untuk bisa kita capai. Tapi intinya kita harus dukung. Target optimis ini harus kita dukung supaya kita semua bisa menjadi negara yang maju, entas dari middle income trap. Oke, itu dia yang perlu dilakukan. Nah, baik, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, lantas Anda melihat target untuk tahun 2027 mendatang, optimisme dari sisi pelaku usaha, Apindo melihat bagaimana nih Pak Danang? Ya, saya kira kita tetap optimis ya. Kami sangat dukung pemerintah untuk bisa mereformasi proses-proses roadmap yang mencapai target-target itu. Dan Baik. ini ada di sisi birokrasinya. Jadi bagaimana kemudian kita harus memikirkan agar birokrasi ini direform, agar mampu mengadjust kapasitas mereka sesuai dengan ketuntutan pertumbuhan ekonomi. Jangan sampai birokrasi kita yang tertinggal daripada dunia usaha. Maka mereformasi birokrasi itu menjadi salah satu tulang punggung untuk menciptakan iklim investasi yang baik. Ingat Mas, biaya-biaya mahal yang ditimbulkan dari penciptaan iklim investasi itu justru dari juga biaya-biaya birokrasi loh. Semua perizinan, semua lini perizinan itu membutuhkan biaya. Baik Oke. itu biaya PNPB ataupun biaya pungli oknum. Nah, ini yang harus dibersihin. Bagaimana Baik. PNPB-nya itu bisa menjadi terjangkau, baik industri IKM ataupun industri besar, dan juga bebas dari masalah-masalah pungli perizinan. Nah, ini yang Oke. tidak harus, ini yang harus dipotret sehingga layanan-layanan perizinan itu Baik. bisa benar-benar mudah. Indonesia ini masih berkelindan dengan masalah-masalah birokrasi karena setiap level birokrasi itu menimbulkan biaya, tidak hanya sekedar menimbulkan kerumitan tapi menimbulkan biaya. Nah, ini Ya. harus juga menjadi atensi Bapak Presiden mereform birokrasinya agar pelayanan publik di sektor Baik. investasi menjadi nomor satu dari roadmap ini juga. Oke, itu dia reformasi birokrasi berarti yang masih dinantikan seperti apa optimalisasinya di sana begitu meskipun sudah dilakukan tapi nampaknya masih belum sesuai harapan dari pelaku usaha. Ya, mungkin kalau misalnya ekonom tadi sudah menyampaikan Ibu Priska masih banyak hal yang perlu dibenahi begitu ya baik dari sisi mesin pertumbuhan ekonominya, tadi dari sisi investasi, industrialisasi, lapangan kerja, daya beli dan ini juga semoga bisa menjadi concern bersama di tahun 2027 mendatang. Ibu Priska, Pak Danang, terima kasih banyak atas informasi update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas.
Kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali Bu Friska, Pak Danang, terima kasih. Terima kasih Mas Pras, Bu Friska. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel, TV bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.